Selamat pagi, perkenalkan nama saya Filomena Sarinana dengan NIM 2103030106, Prodi Sosiologi, kelas C, semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas sosiologi komunikasi, yaitu tugas mingguan yang pertama yang berjudul Kekuatan Tidak Manusiawi atau Kecerdasan Buatan dan Masa Depan Kapitalisme. Nah, sebelum masuk pada inti pembahasan, kita harus mengetahui pengertian dari kecerdasan buatan. Pengertian kecerdasan buatan menurut para ahli. Yang pertama, menurut H.A. Simon pada tahun 1987. Kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan program komputer untuk melakukan suatu hal yang dapat pandangan manusia adalah cerdas. Nah, yang kedua, menurut Trix dan Kenneth pada tahun 1991, kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Nah, dari dua kesimpulan itu dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga artificial intelligence atau hanya singkatan AL. Nah, penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AL adalah salah satu teknologi inti yang membentuk revolusi. AL terus melaju memasuki berbagai sisi kehidupan tertentu. Kecerdasan buatan itu bukan menjadi senjata utama yang tepat. Menjadi senjata utama itu adalah kecerdasan kolektif pada sumber manusia itu sendiri dan dalam kontrol sepak terjangnya. Dalam perkembangan global, kecerdasan buatan atau disingkat dengan AL berkembang begitu cepat di sektor transportasi. Kecerdasan buatan atau AL mewujudkan dalam kendaraan otonom dan sistem mengemudi virtual alias penggunaan transportasi tanpa pengemudi. Yang kedua, dalam bidang kesehatan. AL membantu mendiagnosasi dan mencegah penyakit besar wabah sendiri. Mungkin bahkan AL melakukan pemantauan kelaparan dalam skala global. Yang ketiga, di sektor keamanan. AL membantu mengotomatisasikan, detektif, dan menanggapi ancaman serangan. Berikut, dalam sektor pertanian, AL memberikan pemantauan dan prediksi kesehatan tanaman dan tanah serta dampak faktor di lingkungan terhadap hasil panen, dampak faktor lingkungan terhadap hasil panen. Di sektor jauh keuangan, AL dimanfaatkan untuk mendeteksi penipuan, menilai kelayakan kredit, dan mengurangi biaya layanan pelanggan untuk pemasaran dan periklanan. Kecerdasan buatan atau AL menambahkan data tentang perilaku konsumen dalam menargetkan dan mempersonalisasikan konten ataupun iklan. Dan di bidang hukum, kecerdasan buatan atau AL diuji coba berupa pengadilan cerdas dengan hakim berteknologi kecerdasan. Tantangan AL adalah pada saat soal etika perlindungan data pribadi, jurisprudence dan penerimaan universal. Meningkatkan tantangan ini, IGO Age 2019 tentang mengidentifikasikan prioritas utama dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AL yang berpusat pada manusia. 1. Harus berkontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. 2. Harus menghormati nilai-nilai dan keadilan yang berpusat pada manusia. 3. Penggunaan kecerdasan buatan, bagaimana sistem operasi haruslah transparan. 4. Sistem AL harus kuat dan aman. 5. Harus ada akuntabilitas untuk hasil prediksi AL. Nah, tujuan dari kecerdasan buatan yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan, membuat sistem lebih bermanfaat. Nah, proses artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau AL yaitu pembelajaran merupakan proses di mana AL memproses informasi dan aturan untuk menggunakan informasi. Yang kedua, penalaran di mana AL menggunakan aturan
dan informasi dari pembelajaran untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti. Yang ketiga, persepsi proses di mana Al membuat keputusan. Kecerdasan buatan juga dapat belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman yang digunakan oleh manusia sehingga tidak selalu diseluruh oleh manusia. Kelebihan dan kelemahan Al. Kelebihan, kecerdasan buatan dapat membantu pekerjaannya berulang. 2. Dapat memberikan kemudahan dengan cara kerja yang lebih cepat. Yang ketiga, hasil konsisten dan teliti. Yang keempat, lebih bersifat permanen seperti tidak mudah lupa karena menggunakan sistem komputer. Yang kelima, lebih mudah diduplikasikan dan disebarkan dengan cepat dan mudah. Yang berikut, lebih dengan penggunaan yang tanpa adanya batas waktu. Berikut, dapat dikomunikasikan dan dilacak untuk setiap aktivitasnya. Nah, kelemahan sendiri dari kecerdasan buatan adalah terbatas pada program yang diberikan, membuat kinerja manusia menjadi menurun dalam beberapa bidang pekerjaan karena sudah diganti oleh kecerdasan buatan, tidak memiliki perasaan sehingga tidak dapat menggantikan arrangement antara manusia, tidak memiliki kemampuan dalam mengerti akan informasi yang diberikan. Nah, Al sebagai peluang untuk memperbaiki, mungkin pada akhirnya menghapuskan eksploitasi kerja upah, membuka prospek bagi masyarakat di mana orang menikmati lebih banyak waktu luang untuk kesenangan, pengembangan pribadi dan atau keterlibatan politik. Ini tampaknya menawarkan jalan bagi kaum sosialis, yaitu lebih dapat dicapai daripada prospek menakutkan dari revolusi skala penuh melawan modal. Sebaliknya, itu dapat dicapai dengan demokrasi sosial pemerintahan, menyiapkan keduanya untuk mendorong teknologi. Keempat, revolusi industri dan memperkenalkan pendapat dari universal atau UBI atau pendapat warga. Pembayaran dijamin untuk semua warga negara secara mandiri dari setiap pekerjaan yang dibayar. Nah, pembahasan yang berikut yaitu masa depan kapitalisme. Pengertian kapitalisme sendiri adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atau harta atau kekayaan sebagai alat produksi dan berusaha. Negara atau pemerintah tidak dapat melakukan intervensi atau ikut campur dalam sistem ekonomi kapitalisme, tetapi berperan untuk memastikan kelancaran dan kelangsungan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah hanya berlaku sebagai pengawas. Nah, ciri-ciri dari kapitalisme yaitu yang pertama, percaya bahwa ekspansi kekayaan dapat dipercepat, produksi maksimum, dan pemuasan keinginan sesuai dengan preferensi individu sangat penting bagi kesejahteraan. Yang kedua, kebebasan individu tanpa batas untuk menciptakan kekayaan pribadi, memiliki dan mengaturnya sebagai keharusan bagi inisiatif dan individu. Nah, yang ketiga, inisiatif individu dan pengembalikan keputusan dalam pasar bebas sebagai syarat efisiensi optimum alokasi sumber daya. Keempat, tidak perlu peran pemerintah dan nilai kolektif dalam efisiensi alokasi dalam keadaan. Yang kelima, pemenuhan kepentingan pribadi oleh semua individu secara otomatis akan memenuhi kepentingan sosial. Nah, kecerdasan buatan jadi ancaman bagi kapitalisme karena orang-orang akan menciptakan pekerjaan masa depan akan sekedar melatih mereka dan teknologi sangat penting. Kecerdasan buatan pasti akan memainkan peran lebih penting pada tahun-tahun mendatang. Misalnya, kesenjangan ekonomi akan semakin rengah setelah banyak pekerjaan yang dikerjakan secara otomatis oleh robot atau kecerdasan buatan, dan pemilik mesin yang kaya menolak untuk berbagi kekayaan. Nah, contoh yang berikut yaitu saat ini banyak sektor industri seperti perakitan yang telah mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin.
Dan berikut di sektor e-commerce, dengan demikian pencatatan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh manusia kini dapat terekam otomatis terkait susunan kode pemrograman yang membuat kecerdasan buatan. Jika mesin menghasilkan segala sesuatu yang kita butuhkan, hasil akan tergantung pada bagaimana hal-hal didistribusikan. Di masa kini, perusahaan dengan teknologi informasi yang canggih rela melakukan investasi besar untuk memberikan sistem atau robot yang memungkinkan perusahaan menekan jumlah pekerjaan manusia. Di tahap ini pula, perusahaan hanya membutuhkan pekerjaan dengan keterampilan mendalam untuk menunjang operasi yang belum mampu dilakukan oleh sistem atau robot. Nah, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa atur dalam konteks ilmu atau bisa disebut intelijensi artifisial. Kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini disebut dengan komputer. Demikian penjelasan saya tentang kecerdasan buatan manusia dan ancaman bagi fleksibel.